Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kelima untuk video pembelajaran mata kuliah logika dan algoritma. Kali ini kita akan membahas tentang looping atau perulangan. Looping di sini adalah instruksi yang dapat mengulangi pelaksanaan sederetan instruksi lain secara berulang kali sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Jadi perulangannya ini tidak sembarangan ya, ada statement ya, ada kondisi yang harus dipenuhi gitu, atau syarat yang harus dipenuhi. Struktur instruksi sendiri pada dasarnya untuk perulangan terdiri dari satu kondisi perulangannya sendiri ya. Kondisinya seperti apa agar terpenuhi atau syaratnya. Yang kedua body ya, atau badan perulangannya. Jadi nanti yang akan diulang apa saja ya. Kalau yang pertama syaratnya atau kondisinya, kalau yang kedua bodinya itu yang diulang nanti apa saja instruksinya gitu ya. Yang ketiga counter ya, atau pencacah. Counter ini nilai yang berubah ya, nilai yang berubah nantinya agar perulangannya ini terjadi, dan juga nilai perulangannya ini dibatasi gitu ya. Jadi perulangan itu bisa terjadi ada counternya ya, atau pencacahnya yang membatasi jumlah perulangan agar dapat dilaksanakan. Pada bahasa pemrograman secara umum gitu ya, sebenarnya banyak perulangan yang bisa kita pakai, tapi di sini dikhususkan untuk bahasa Python. Pada Python sendiri ada 3 perulangan for, perulangan while, dan nested loop atau perulangan yang bersarang. Untuk for sendiri dia perulangan yang mengerjakan bagian pernyataan yang sama secara berulang-ulang ya, berdasarkan syarat atau kondisi yang ditentukan. Jadi statement tersebut atau pernyataan yang dikerjakan itu sama ya, tapi syaratnya harus terpenuhi gitu ya. Sedangkan untuk while ini perulangan yang mengerjakan perintah atau instruksinya selama kondisinya itu true ya, atau syaratnya itu true. Sedangkan nested loop atau loop bersarang itu perulangan yang ada di dalam perulangan gitu ya. Jadi ada perulangan tapi di dalamnya ada perulangan lagi. Nah, nanti kita lihat seperti apa contohnya. Pertama untuk for. For di sini bentuk umumnya for variable in range ya. Jadi nanti for variabelnya apa yang dipakai ya, in range, dalam batas range berapa gitu ya. Statement. Nah, statement ini yang dikerjakan nih ya, perintah yang dikerjakan. Untuk flowchartnya seperti ini, ada mulai, kemudian proses inisiasi counter sama dengan 0, berarti nilai awalnya 0 ya. Kemudian ada decision counter sama dengan max, apakah counternya sudah sampai batas maksimum. Kalau tidak, statementnya di proses, kemudian counternya tambah 1, berarti dari 0 ditambah 1, sekarang counternya 1 ya gitu ya. Kalau counternya sudah nyampe maksimum atau iya, berarti dia selesai gitu. Nanti ada batas counter ya, makanya counter ini di decision disimpulkan counter sama dengan max, artinya apakah sudah sampai batas maksimum counternya gitu ya, atau pencacahnya. Nah, contohnya di sini untuk for menampilkan deret bilangan. Kalau di Python itu bilangan yang ditampilkan itu dimulai dari 0 ya. Misal kita minta 4, berarti 0 sampai 3 gitu ya. Banyaknya bilangan. Algoritmanya ditentukan seperti ini. Ya, ada algoritma. Kalau kalian diminta bikin algoritmanya, berarti bukan codingnya tapi algoritmanya seperti ini. Nah, nanti kalau coding Pythonnya
Nah, di sini ada n sama dengan integer dalam kurung input banyak data. Ya, berarti nanti n ini adalah variabel yang akan mewakili range-nya berapa, ya, sampai dengan berapa. Kemudian for i, ya i ini variabel, mau pakai for x boleh, for y boleh gitu ya, namanya variabel bebas. Yang penting jangan lupa deklarasinya ya, apakah dia tipe datanya apa nanti. In range n, berarti i ini berada di dalam range n. Nilai i itu akan range-nya sebanyak data yang kalian input di sini. N, banyak data, ya, variabel yang mewakili banyak data. Print i, berarti yang akan dicetak i itu nilai dari n, karena kan in range n, ya. Misalnya ketika di running di input banyak datanya 5, ya berarti nanti yang akan di print atau dicetak 0 sampai 4 ya, karena banyak data yang dimainkan. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya jangan lupa 0 itu juga dihitung. Kemudian kalau mau ngomongin tabel ya keputusannya seperti apa gitu ya. Nah, algoritmanya ya, di awal kita masukkan nilai 5 ya, read, makanya perintahnya n-nya read-nya 5. Kemudian terjadi perulangan dengan i sama dengan 0. Nah, sampai dengan n. Dikerjakan nih, i 0, write. Ya. True. Ya, hasilnya cetak 0, outputnya 0. Kemudian i 1. Ya, masih kondisinya true. Ya. i 1. Ya, karena range-nya dilihat ya, range-nya diminta sampai dengan 5 ya. Berarti i-nya ini udah ada di range 2 nih. I sama dengan 1 itu ada di range 2. True, ya cetak 1. Outputnya 1. 2 juga sama. Nah ketika di 5, ya, kan ini 5 ini range-nya sudah bukan masuk 5, tapi range 6 ya. Di 4 ini masih masuk range 5. Nah ketika di 5, ini sudah masuk range 6. Write i, suruh cetak i-nya. 5 dicetak nggak? Ternyata kondisinya adalah false. I-nya nggak ada, outputnya nggak ada. Berarti akan dicetak 0 sampai dengan 4. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Range-nya sebanyak 5. Kemudian while. While itu kondisinya akan dilaksanakan selama bernilai benar atau true. Kondisinya di sini bentuk umumnya while, kondisi, lalu statement. Ini dibilang bentuk umum itu adalah struktur ya. Struktur seperti ini. Kalau flowchart, nah ini diambil potongannya. Kalau kondisinya benar, ya statement dibenerin, ya dikerjain. Kalau dia benar, udah pasti dikerjain, diproses. Tapi kalau tidak, ya berarti nggak akan dikerjakan statementnya. While pertama, while itu ada instruksi yang berkaitan dengan kondisi sebelum masuk ke while, sehingga kondisi benar terpenuhi dan pengulangan bisa dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada instruksi di antara instruksi yang diulang yang mengubah nilai variabel perulangan agar pada saat kondisi perulangan tidak terpenuhi sehingga perulangan berhenti. Nah ini nanti kondisinya ada di nested while, ya ada di nested while, ya berhubungan dengan break gitu ya. Jadi kalau kondisinya tidak terpenuhi maka perulangannya akan berhenti gitu ya. Nah ini contoh while yang biasa ya, menampilkan deret bilangan genap. Dia mau menampilkan 2, 4, 6. Ya, tapi lihat range-nya berapa gitu ya. Dibatasin sampai berapa. Ini ada algoritmanya, kita lihat codingnya. N sama dengan integer, input masukkan nilai N. Nah, N-nya dimasukin berapa nih nilainya. Ya. Berarti N ini yang akan menjadi batasan. Ya, counternya nih. X, nah ini variabel nih. Variabel awal. Nilainya 2. While X lebih kecil sama dengan N. Nah, sekarang ada perulangan di sini. Tadi kan syaratnya jika benar maka akan diproses. While X, apakah 2 lebih kecil sama dengan N? N itu berapa? Tadi kalau kita masukin 8, berarti apakah 2 lebih kecil sama dengan 8? Ya, print. Ya, print
X, maka akan dicetak 2. Nah, cetak 2. Terus koma N sama dengan ini artinya dia memberi jarak spasi ya. N sama dengan kutip 2 dikasih spasi, ini jarak. Lalu kalau sudah 2 dicetak, ya, sekarang nilai peubahnya. X sama dengan X plus 2. 2 plus 2. Berarti nilai yang terbaru X-nya adalah 4. 4 lebih kecil sama dengan 8 enggak? Masih kondisinya terpenuhi, benar ya. Cetak lagi 4. Terus tambahin 2 lagi, 6. Kecil 8 enggak? Masih. Cetak 6. 6 tambahin 2 lagi, 8. 8 lebih kecil sama dengan 8 enggak? Masih, karena operatornya pakai lebih kecil sama dengan, berarti 8-nya akan dicetak. Kalau kondisinya tidak pakai operator sama dengan, berarti dia cukup 2, 4, 6. Kalau pakai sama dengan, 8-nya dicetak. Ketika 8 plus 2 X-nya berubah menjadi 10, nah sudah tidak memenuhi syarat, maka loopingnya berhenti gitu ya, dan akan mencetak hasilnya 2, 4, 6, 8 untuk perulangan while. Nah, ini contoh jika menyelesaikannya menggunakan tabel keputusan ya. Yang tadi tabel keputusannya seperti ini. Jadi nilai 2 ya, nilai awalnya, kemudian ada peubahnya X sama dengan X plus 2, berarti menjadi 4 gitu ya. Tadi kan 2 udah dicetak benar, 4 masih benar nggak kondisinya gitu. Jika 4 masih memenuhi kondisi, maka 4 dicetak sampai dengan 8 ya, sampai dengan 8. Karena kondisinya lebih kecil sama dengan N gitu ya. Kemudian, nah, while menampilkan angka 1 sampai 15. Nah, ini algoritmanya gitu ya. Ini algoritmanya. Nah, bagaimana penerapan ke Python-nya? Tentuin dulu nih nilai awalnya 1. Angka sama dengan 1. While angka lebih kecil sama dengan 15. Print bilangan ke, ya gitu ya. Kalau mau tambahin kata-kata ya boleh kayak gini. Atau mau langsung bilangan titik 2, angka gitu ya. Boleh. Jadi bilangan 15, bilangan 1 gitu ya. Jadi kalau yang dikutip ini adalah labelnya di depan atau cetakan penambahnya saja. Atau mau langsung print angka. Jadi yang kecetak 1 sampai 15, enggak ada tulisan bilangan, boleh juga. Ya. Nah, ini kalau pakai label seperti ini. Bilangan ke titik 2, kutip tutup, koma angka, berarti memanggil ini ya. Dengan kondisi dia memenuhi atau tidak. Jika 1 lebih kecil 15, lebih kecil sama dengan 15, maka cetak bilangan ke 1. Angka sama dengan angka plus 1. Ya, while itu kan kalau benar ya, kalau benar dia kondisinya jalan, terpenuhi baru cetak. 2 masih lebih kecil 15, cetak lagi, print. Sampai yang ke 15 ya, 15 lebih kecil 15. Cetak masih karena operator pakai sama dengan. Nah, ketika masuk angka sama dengan 15 plus 1 atau 16, masuk kondisi ini, nah, 16 lebih kecil sama dengan 16 sudah tidak terpenuhi, maka langsung masuk ke print, terima kasih gitu ya. Langsung masuk ke bawah. Kemudian, nah ini kebalikannya, dari terbesar sampai terkecil, 10 sampai 1 menurun. Balik operatornya, tadi yang lebih besar sekarang tadi lebih kecil sekarang lebih besar operatornya. Bilangan 10, while bilangan lebih besar 0 gitu ya. Print bilangan. Cek 10 lebih besar 0 enggak? Iya, cetak 10. Bil sama dengan bil min 1, 9. Balik sini dulu. Lebih besar 0 enggak? Ya, cetak. Terus sampai 1. Ya, 1 lebih besar 0 enggak? Iya, cetak. Bilangan dikurang 1, 0. 0 lebih besar 0 enggak? Enggak. Nah, ketika mau dimasukin ke sini enggak bisa, pindah ke bawah. Print hasil mencetak bilangan secara menurun. Gitu ya. Jadi kalau while itu habis masuk kondisi penambah atau pengurangnya aja nggak bisa ke bawah. Kalau masih terpenuhi, naikin lagi ke atas. Gitu ya. Kita gitu tambah, dicek di sini masih terpenuhi,
eksekusi ini. Dikurangin lagi, naikin ke sini, masih terpenuhi, eksekusi gitu ya. Ketika naik ke sini, tapi nggak terpenuhi, nah baru pindahnya ke paling akhir, gitu, while. Bilangan prima, masukin bilangan, gitu ya. If bilangan lebih besar 1, for i in ranks 2, bilangan. Nah, bilangannya dimasukin berapa? Ya 2 sampai misalkan di sini 137 ya. Berarti masuk kategori enggak gitu. Jika bilangan modulus i sama dengan 0, nah, maka dia bukan bilangan prima. Ya. Kalau bilangannya ketika dimodulus itu tidak ada sisa, berarti itu bukan bilangan prima. Ya. Tapi nah ini pakai break. Artinya dia dikeluarkan statementnya else. Nah, berarti kalau dia begitu dimodulus hasilnya tidak 0 gitu ya, tidak sama dengan 0, nah berarti itu adalah bilangan prima gitu ya. Kayak gini nih, 137 adalah bilangan prima. Ya. Nah, ini else untuk bilangan kurang atau sama dengan 1. Ya. Kondisinya seperti itu. Break untuk keluar dari suatu loop tadi ya. Ini contoh break sudah ada sebenarnya. Nih. Ya, keluar dari suatu loop. For atau while bentuk umumnya ada break di tengah-tengah. Bilangan sama dengan 6. For i in ranks 0 sampai 10. Print i. If jika i adalah bilangan, maka break. Artinya jika 0 ya, jika 0 sampai 6. Jika 0 ya, 0 sampai ini kan 10 batasannya. Ternyata di sininya bill, is bill 6. Break berarti akan dicetak kan print i 0 sampai 6. Nah, ketika masuk ke 7 dia break, keluarin. Nih notnya, looping akan dikerjakan sampai dipaksa keluar oleh break. Gitu ya. Ini loopingnya jalan terus nih. Kondisi terpenuhi sampai bilangan sama dengan 6. Ketika bilangan sama dengan 7, break langsung keluar. Artinya kecetak 0 sampai 6. Continue ini untuk melakukan pengulangan mulai dari awal lagi. Contohnya, nah, di sini ada pilihan sama dengan y kecil. While pilihan ya. Ini simbol not tidak sama dengan ya, n. Nah, n to n kecil atau no, bilangan sama dengan input masukkan bilangan di bawah 50. If bilangan lebih besar 50, print bilangan lebih angka 50, silahkan diulangi. Continue. Nah, continue itu akan kembali lagi. Print pangkat 2 dari bilangan ini adalah bilangan kali bilangan. Pilihan sama dengan input apakah ingin mengulang lagi, ya atau tidak, ya atau no. Ini kondisinya ada di sini, ya atau no. Nah, nih. Di bawah 50, 25 gitu ya. Masukkan bilangan di bawah 50. Nah, jika pilihan not no berarti ya gitu ya. 25. Tuh, gitu ya. Pangkat 2-nya bilangan kali 5 bilangan. 25 kali 25. Kalau dia pilih ya, nah, dia akan ngulang lagi, input lagi nih, masukkan bilangan lagi. Kalau pilih no, nah, dia akan keluar dari program gitu ya, kembali ke sini nih. Gitu, kembali ke konsolnya. Kemudian nested loop, loop bersarang, ada while, ya ada nested while kondisi, statement, gitu ya. Kemudian contohnya
Oh, yang kedua ada lagi loop, ya sama. Kalau loop itu variable for, variable in range, ya kemudian statement atau hasilnya apa. Nah, contohnya saya menjelaskan dari contoh saja langsung. Nah, di sini nested while mencetak bilangan prima 1 sampai 50 range-nya. Di sini ya ada nilai awalnya 2 gitu ya. Kemudian while i-nya sama dengan 2. While i lebih kecil 50. Nah, kemudian di sini while j lebih kecil sama dengan i per j. Nah, ketika ada statement ini ya. Nah, dia akan mengerjakan ini dulu. Ya, akan mengerjakan ini dulu. Selama memenuhi gitu ya. Selama while-nya memenuhi, dia akan melakukan perulangan di sini dulu. Ini while untuk yang ini ya. Selama while-nya memenuhi, dia akan mengulang ini dulu. Tapi kalau dia tidak memenuhi, nah baru dia masuk ke sini. Ya, baru masuk ke bawah. Ya, jika dia memenuhi atau ya, jika dia ya, maka dia ini akan mengerjakan ini. Tapi kalau kondisinya dia tidak memenuhi gitu ya, tidak memenuhi, dia akan mengerjakan statement yang ada di bawah. Gitu. Dan akan naik ke atas lagi. Sini. Jadi yang saya kotakin ini yang akan dikerjakan dulu. Terus sampai kondisinya terpenuhi ya. Ingat while itu kalau kondisinya benar, dia jalan terus. Tapi kalau kondisinya salah, nah baru dia pindah. Gitu ya. Nah, ini untuk nested while ya. Kemudian contoh membuat bilangan genap pakai range 1 sampai 10. Ya. Bilangan genap itu kan 2 4 6 8 gitu ya. Lipatannya. For i in range ya, mulai 2 batasannya kelipatan 12 gitu ya. Kemudian ini batasan di kelipatannya print i. Ya. 2, 4, 6, 8, 10. Gitu ya. Dia berada di range 1 sampai 10 dimintanya. Gitu ya, diminta range 1 sampai 10. Kemudian program bilangan penjumlahan 1 sampai 10. Nah, bilangan 1 sampai 10 ini jumlahin hasilnya 55. Nah, codingnya gimana? Ada variabel jum sama dengan 0. Variabel jum ini bernilai awal 0. Kemudian for i in rank 10. Berarti i ini berada di rank 10. 0 sampai dengan 10 gitu ya. For i in rank 10. Kemudian i sama dengan i plus 1. Berarti i-nya itu sekarang kondisinya 2 misalkan. Ya. 0 plus 1. Print i. Nah, berarti 1 yang dicetak. Jum sama dengan jum plus 1. Berarti nanti setelah 2, 3 dan seterusnya ya dijumlahkan, hasilnya adalah ini berasal dari ranks ya. Berasal dari rank 1 sampai 10. Ya, rank 1 sampai 10. Dicetak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya dari sini. Penjumlahannya dari sini. Ya, jum sama dengan, ya jumnya kan 0. Nilai awalnya 0 nih. Ini nilai awalnya 0. Sama dengan jum plus i. Berarti nanti hasil akumulasi dari 1 sampai 10. Nah, jum plus i ini menjumlahkan 1 sampai 10 nih. Ya. Maka hasilnya nanti 5. Kemudian ada lagi diminta membuat segitiga siku-siku. Ya, tapi formatnya nanti berbentuk asterisk. Ya, tergantung dimintanya gimana. Nih, dimintanya
Kalau dimasukin angka 5 berarti dia akan membentuk sebanyak 5 baris ya, segitiga siku-siku. Jadi untuk barisan ada 5, nah jadilah segitiga siku-siku seperti ini. Kalau 10 berarti dia akan membentuk 10 baris. Nah, codingnya gimana? Nah, ini input banyak bilangan. Masukin misalkan 5. Tuh ya. Langsung diproses nih. For i in range 0,n. Ya. Berarti range-nya 0,5 ya. Karena n-nya ini kan n yang ada di sini ya, akan ditarik ke sini. Ya. Nah, ini hasilnya dari sini diambil. 5. Gitu. 5. Nah, for j in range 0, i plus 1. Ya. Ini for yang ini dulu dikerjain. Ya, dikerjain ini dulu. In range 0, i plus 1. Nah, 0 dari n-nya itu kan tadi 5 ya, 0,5. Berarti 1 ya, berarti dia dicetak asteriknya 1. Asterik yang ini dicetak 1. Karena dia baru 0 plus 1 ya, berarti kan nilainya baru 1. Kemudian masukin lagi sini, jalanin lagi for j in range. Nah, naikin lagi 1 plus 1 2. Nah, berarti bintangnya 2. Ya kan, karena 1 plus 1. Berarti di sini nanti 2. Terus sampai dengan masuk ke 5 ya. Nah, 5 ketika masuk 6 kan, nah, sampai dengan 3 4 5 nih dicek gitu. Kan masuk nih kriteria ini ya, 5. Nah, ketika masuk 6 ya, 6 ini akan dicek dulu sama dia. Ya, range-nya 0 kan, 0 sampai 5. Oh, ternyata dia dimintanya 6. Ya, nggak masuk kriteria. Ya, berarti langsung selesai ya. Ini print yang kedua ini untuk ngasih jarak. Ya, hanya ngasih jarak. Jadi ketika 6 ini, statement for yang kedua ini nggak akan dijalankan lagi. Artinya dia sudah terminate ya, selesai. Pembuatan segitiga siku-siku ini menjadi penjelasan terakhir saya di pertemuan kelima. Mudah-mudahan apa yang menjadi penjelasan saya ke kalian menjadi manfaat kalian untuk mendalami lagi tentang looping atau perulangan di Python. Terima kasih untuk atensi atau perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.